Assalamualaikum, Dunsanaka Jalan Channel. Kali ini saya mengunjungi seorang seniman lukis. Beliau juga performance art. Nah, kita sambut Pak Putu Sutowijaya. Apa kabar, Pak? Baik, baik. Selamat sore. Sore. Ya. Saya deg-degan. Oh, saya juga deg-degan nih. mau diapaan ini ya? Di sore yang mendung ini. Betul. Semoga kita memberikan obrolan yang hangat buat teman-teman ya, Pak ya. Kalau saya mau bertanya, izin bertanya, saya mau tahu, Bapak kan dari Denpasar ya? Dari Bali. Dari Bali ya? Tabanan ya. Tabanan ya? Ya. Awalnya sebelum jadi pelukis ini, gimana Pak ceritanya Pak? Kan apakah Bapak dari anak kedua orang tua yang seniman atau tidak? Tidak. Orang tua saya bukan seniman, tapi saya punya keinginan menjadi seniman gitu. Waktu kecil dulu gitu. Dan akhirnya saya termasuk mengawali untuk memilih, saya ingin menjadi seniman aja gitu. Kapan itu Pak? Ya ketika kita mulai tertarik dengan dunia seni rupa gitu. Nah, itu yang membuat saya merasa kayak sepertinya aku mulai konsentrasi ke dunia seni gitu. Nah, itu yang mengawali dengan melihat teman-teman yang memang dari keluarga seniman gitu. Saya belajar dari mereka gitu, teman-teman yang memang keluarganya seniman dulu di desa saya gitu. Banyak melihat dia berkarya, saya tertarik dan orang tua saya mensupport. Mensupport itu dengan mendukung dengan membelikan dia kertas, karena bapak saya kan termasuk orang yang sering ke kota lah dari desa gitu, membelikan warna atau apapun untuk kepentingan belajar seni rupa gitu. Dan akhirnya saya menyadari ini bukan pelarian sebenarnya. Udah, saya sekolah aja. Akhirnya sekolah di SMSR, Sekolah Menengah Seni Rupa Denpasar gitu. Tapi bentar Pak, sebelum ke SMSR, masa kecilnya emang menyukai kesenian ini di umur berapa? Atau pemantik awalnya apakah emang sudah suka ke seni rupa atau bagaimana? Enggak, saya ke seni rupa itu mungkin tertarik itu kelas 3 SD. SD? Iya, kelas 3 SD. Waktu itu ada namanya di Bali, di Indonesia mungkin ya, ada nama Popsi. Pekan Olahraga dan Seni kayak gitu, tahun 80-an. Nah, ketika itu teman-teman selalu bisa yang senang menggambar mewakili melukis atau apa lomba lukis gitu. Perwakilan sekolah lah gitu ya Pak. Nah, saya mulai merasa saya di olahraga nggak mampu. Akhirnya aku pingin di seni aja gitu. Akhirnya kelas 3 mulai saya mengikuti teman-teman yang memang sudah sering mewakili sekolah. Saya mengikuti dia belajar biasanya orang belajar melukis di Bali itu melihat lukis-lukisan wayang itu di pura-pura atau tempat persembahyang keluarga siapa. Gitu. Saya ngikutin terus. Nah, istilahnya ketika saya kelas 5 SD, saya juga salah satu peserta Popsi dari seni lukis itu, lomba seni lukisnya. Nah, berarti saya dari kelas 3 sampai 2 tahun lah saya belajar dengan teman-teman itu. Gitu. Nah, dari situlah saya mulai konsentrasi ke seni rupa. Gitu. Awal-awal tuh apa yang Bapak bikin? Ya mengikuti tradisi melukis wayang, gitu, tradisi melukis di Bali. Kecil loh, masa kecil. Ya masa kecil. SD aja udah bisa gambar wayang. Buat melukis wayang atau apa gitu. Nah, itu yang menjadi pemantik awalnya. Akhirnya justru kebalik, teman-teman yang memang merasa sudah mampu melukis itu tidak melanjutkan. Saya yang sendiri sekolah ke seni rupa gitu, ke SMSR itu. SMSR Bali? Ya, Bali gitu. Terus di SMSR akhirnya makin terjun tuh ke dalam seni rupa lagi. Makin berkubang juga kan. Akhirnya bertemu juga dengan kawan-kawan yang memang memiliki kemampuan di atas ya. Karena disitulah fungsi belajar. Akhirnya kita, teman-teman kita sekelas itu semuanya jago-jago dulu. Teman-teman di kelas
di SMSR itu, karena ya yang sekolah di SMSR itu kan rata-rata anak-anak yang berprestasi di seni lukis dari anggaplah dari seluruh Bali kumpul di SMSR kan begitu. Nah disitulah kita makin memahami dan banyak bergaul dengan teman-teman yang sudah tingkat keahliannya di atas rata-rata gitu. Saya banyak belajar mengikuti aja. Dan sampai pada fase anggaplah bagaimanapun di Bali itu karena seni itu punya pasar sendiri kayak pasar Sukuwati, dekat dari sekolah kita. Sering nih anak-anak setelah selesai melukis membawanya ke pasar Sukuwati dijual. Nah disitulah pengalaman kita di luar dalam konteks pendidikan, ada juga pengalaman realnya. Mulai kita jualan lukisan gitu. Saya ingat betul lukis pertama laku tuh pertama kali itu seharga 3.500 rupiah. Itu pada zaman itu, kalau tahun sekarang berapa itu Pak? Waduh berapa ya kalau dikompensasi itu. Soalnya kan beda zamannya ya. Betul, tapi 3.500 itu waktu itu 300.000? Ya tidak, dalam arti gini, kita sudah enggak sampai jutaan. Kita sudah bisa kembali membeli alat-alat latihan lagi. Ya, ibaratnya beli modal sendiri ya Pak ya. Kembali modal gitu, beli kanvas lagi dengan ukuran yang sama, beli bahan, beli apa, udah bisa cukup untuk kebutuhan cukup itu. Kebutuhan untuk latihan lagi gitu. Setelah selesai nanti kita kirimkan ke pasar gitu. Itu asiknya di Bali dulu ketika belajar itu, betul-betul menemukan hidup real gitu. Wah, padahal masa-masa itu padahal baru SMA ya Pak, tapi udah tahu cara menjual lukisannya seperti apa, atau ada pasar yang menerima lukisan itu. Nah akhirnya di saat SMSR itu selesai, kuliahnya di Bali? Enggak. Nah gimana ceritanya? Saya karena dulu guru-guru saya, guru-guru waktu SMSR itu kan kebanyakan jebolan Jogja. Dia selalu memberi kode, kalau mau belajar seni gitu, kamu harus ke Jogja gitu. Nah, akhirnya dari situ kita dengan teman-teman memutuskan, ada berapa orang gitu, memutuskan pergi ke Jogja untuk, wah kalau harus kuliah harus ke Jogja nih gitu. Waktu itu di Bali masih ada ya di Udayana seni rupanya, sama ISI belum ada, baru STSI. Tapi tahun masih berapa itu ya Pak? Tahun 91 tuh ISI itu masih STSI namanya, masih sekolah tinggi seni. Dia atau lebih ASKI? Iya kayak khusus dia ke seni tari sama seni kerawitan gitu. Akhirnya saya memilih ke Jogja. Berarti tahun 91 Bapak pilih ke Jogja. Nah gimana ceritanya? Ada pengalaman yang seru nggak? Itu dari Bali ke Jogjanya naik kereta? Naik bus. Ya, naik bus. Saya sebelum berangkat itu guru menanyakan siapa yang tahu Jogja gitu. Saya naik tangan. Terus? Saya mengacung. Oh ini Putu tahu Jogja, ayo berangkat aja. Akhirnya berangkat. Berangkat, sampailah kita di terminal di Jogja gitu. Terminal Giwangan? Bukan, yang lama, yang jadi Exit Square sekarang kan. Terminal lama. Di terminal lama saya turun dengan teman-teman, ada 10 orang ya, kurang kalau nggak salah 10 orang. Teman-teman bertanya, ayo kita sekarang kemana nih? Oh, nggak tahu kita. Oh, kamu bilang tahu? Iya, saya tahu Jogja. Siapa yang nggak tahu Jogja? Guru nggak bertanya begini, siapa yang pernah pergi ke Jogja? Iya, Kalau ya, berarti beda, yang salah pertanyaannya ya, Pak. Nah, disitulah teman-teman bengong dia. Ini ngeprank ya, istilah prank zaman sekarang deh Pak. Saya ya bayangkan ke Jogja nggak tahu tempat, nggak tahu apa-apa, kita tahu-tahu berangkat aja. Saya bilang banyak keluarga saya di Jogja gitu. Memang benar banyak keluarga saya. Ini nggak prank ya Pak? Iya, nggak prank. Nah, bingung teman-teman ngikutin, wah kemana? Nah saya jalanlah dari terminal menuju mana ya, menuju kemana. Tapi di luar dugaan saya ketemu ada kakak sepupu yang kuliah di sini, lagi ngopi di tepi jalan gitu. Wah kebetulan banget ya Pak. Betul. Pucuk dicinta ulam pun betul.
Woi mau kemana gitu, mau nyari sekolah. Oh iya ya, ke kos saya dulu. Akhirnya diantar ke kos. Dan karena kita banyak orang, kos waktu itu kan kecil-kecil tuh. Iya, itu lokasinya di mana? Ingatnya apa? Di dekat taman siswa gitu. Oh, oke. Nah, setelah sampai sana, diantarlah kami semuanya ke asrama Bali. Oh, karena ada asramanya. Ya, ada asrama. Ya, Ayo di asrama ya, aja, asrama daerah ya. Asrama. Akhirnya kami di asrama tinggal. Gitu. Udah, disitulah mulai petualangan kita di Jogja gitu. Jadi nyampe di Jogja, apa hal yang berbeda pertama kali shock culture yang Bapak dapat? Di Jogja nih, kan tahun 90-an itu masih nuansanya sederhana sekali ya. Jogja dulu masih istimewa sekali istimewa ya. betul dengan ya masih sepeda sebagai alat transportasi dan kelihatan sekali sekolah-sekolah bagus ya. Dan saya merasakan betul karena bertemu di asrama Bali, teman-teman Bali yang sudah lebih dulu tinggal di Jogja, saya merasakan betul ya, saya percaya di semua orang pun sungguh-sungguh sekolah. Disinilah saya menemukan ternyata Jogja ini istimewa dalam konteks pendidikannya gitu. Nah, ketika tes diisi di luar dugaan saya keterima, karena waktu itu kan tidak mudah nyari isi. Iya, iya. Mencari, itu diterima seangkatan berapa juga ya Pak betul. ya? Saya hanya diterima berapa orang dari 10 orang yang berangkat itu, dan di situ saya merasakan ada kesadaran baru. Wah, saya harus sungguh-sungguh sekarang sekolah nih. Baru mulai ya Pak? Mulai gitu. Nah, kesempatan sekolah diterima di isi itu membuat kita merasa apa ya? Wah, nggak boleh menyia-nyiakan ini kesempatan ini. Gitu. Dari situ dalam konteks ingin belajarnya ada niat mengawal dengan serius sungguh-sungguh gitu. Masuklah diisi tahun 90-an. 91 92 ya Pak? 91 ya betul. 91 berarti saya belum lahir. Nah, 91. Dan mulailah bertualang, mulai menyadar bahwa dunia seni rupa itu dunia yang luas. Tidak hanya ketemu homogen kayak di Bali, ketemu saudara-saudara di Bali aja, ketemu teman dari Sumatera, dari Padang, dari Palembang, ada teman dari Sulawesi. Ya akhirnya baru kita menyadar, oh ternyata kita bertemu semuanya teman-teman yang baru. Nah, sebagai karena Bapak bilang itu beragam tadi, adakah proses adaptasi atau penyesuaian yang membuat Bapak harus memaksakan atau belajar beradaptasi dengan cepat atau mengikuti alurnya atau seperti apa pada saat itu? Kan bertemu dengan banyak orang ya, dengan punya idealis sendiri-sendiri. Saya juga menjadi waktu itu baru memahami menjadi kita harus membangun pertemanan, persaudaraan yang baru nih dengan teman-teman baru. Karena disitulah kita menyadari bahwa kita ini tidak sendirian gitu. Uniknya Jogja itu kan dari dulu Jogja kan punya moto gitu, Indonesia kecil ya. Di situ saya baru merasakan dari pengalaman tahun 90-an itu merasakan betapa seperti ini ya rasa menjadi tidak menjadi lagi inilah ini yang namanya Indonesia gitu. Di situ saya punya kesadaran tentang perjalanan gitu. Nah, Jogja ini adalah seperti orang bilang adalah laboratorium gitu untuk segala pergaulan. Itu saya percaya gitu. Nah, disitulah tumbuh kompetisi. Kompetisi dalam artian begini, kita dari daerah, dari Bali, kita harus berusaha bekerja keras, menunjukkan segala kemampuan, kan begitu semua juga teman-teman punya. Perwakilan daerah nih masing-masing ya Pak ya? Seperti perwakilan daerah tidak resmi ya. Nah disinilah namanya kompetisi itu sportif banget gitu di Jogja. Luar biasa itu. Itu yang membuat saya kesadaran terhadap yang namanya bahwa kita itu tidak sendiri menjadi pemantik awal untuk mengarungi seni rupa itu. Dari 10 orang tadi berapa orang yang terima Pak jadinya? Teman sekelas dulu keterima 2 orang.
Cuma 2 orang. Sisanya yang 8 kemana? Balik lagi ke Bali tahun 92, tahun berikutnya tes dia baru lagi, tes dia lagi, terus ya. coba tes ya Pak. Tes lagi. Berarti seangkatan dengan siapa Bapak dulu kalau Saya sekarang nih? tahun 91 tuh saya seangkatan dengan Bob namanya. Bob, ada Anggar gitu. Itu yang menarik menurut saya Jogja itu. Nah, kan kalau saat masuk pertama itu kuliah kan udah langsung diarahin ke karya-karya kan Pak ya. Itu Bapak ingat nggak karya Bapak masih mengikuti pola-pola lama, maksudnya melukiskan wayang ini, atau ada hal baru yang Bapak dapat, terus karya pertama yang Bapak bikin saat kuliah? Nah, kuliah itu justru banyak berubah. Banyak ini ya, 180 derajat ya? Banyak istilah di swing ini gitu, diputer balik gitu. Karena gini, disinilah kita ketemu dengan pemaham baru di dalam konteks seni rupa. Walaupun saya dulu di Bali itu belajarnya seni rupa modern juga, ketemunya begini, ketemu dengan teman-teman yang mulai punya cara berpikir yang berbeda gitu. Nah, disinilah saya sebagai pemantik awal bahwa untuk belajar seni rupa itu menarik kalau bisa dalam konteks semua lini itu berbeda gitu. Nah, kita punya dosen juga luar biasa ya untuk mengawal ketika itu. Dosennya luar biasa karena saya bayangkan dapat ya guru yang mendidik saya termasuk bayangan kayak Pajar Sidik gitu, Aming Prayitno, Nyoman Gunarso gitu, Suwaji. Memang orang-orang yang tepat orang-orang dulu ya yang Pak ya. Dosennya dia selain seorang dosen yang bagus, cara mengajarnya, prestasi dia sebagai dosen di dunia seni rupa juga tahu di kelas atas juga gitu. Nah, dosen itu benar-benar ya idola juga gitu. Nah, itu yang membedakan mungkin daerah saya tuh, wah dosen itu benar-benar, maaf ya, saya bukan mengatakan berkualitas memang gitu. Karena dulu emang bangkitnya susah juga ya Pak, berarti guru-guru. Guru dosen-dosen memang top dalam artian prestasinya jelas, reputasinya jelas, kemampuannya jelas. Dia tidak mendidik dalam konteks hanya dalam ngomong aja, dalam konteks kritik, tapi dia memberi contoh. Apa tuh kritikan pertama dari dosen yang bikin Bapak misalnya dalam belajar sketsa gitu, dia tahu mana garis bagus dan enggak gitu. Dan dia ketika kita tidak memiliki kemampuan dalam wilayah teknis gitu, dia mencontohkan. Begini loh cara yang baik gitu. Nah, ada solusi ada ya, solusinya. Dan dosen itu tidak sekedar hanya ngomong, tapi mempraktekkan untuk bikin sesuatu yang bagus tuh. Nah, itu maksudnya, wah memang kalau konteks silatnya dia memang pendekar. Gitu. Dia tahu benar jembatannya. Ya, tahu benar. Dia ya, Pak? real pendekar gitu. Tidak sekedar hanya ngomong, tapi prakteknya nggak ada gitu, nggak begitu. Jadi karya pertama apa pada saat? Nah, karya kan banyak tugas-tugas kita ya. Karena di yang akhirnya dijual deh, yang pertama kali saat kuliah di Jogja nih. Nggak sampai di Jogja itu dulu berpikir seperti itu, nggak sampai. Tapi kita selalu berkarya di Jogja itu tugas selesai, tapi bekerja juga, berkarya juga untuk kepentingan. Misalnya kita nanti kalau pulang libur ke Bali, kita nanti saya tetap menggulung lukis gitu. ya, untuk maksudnya membawa ke galeri-galeri nanti. Okay. Ada itu. Setiap semester liburan, nanti akhirnya pulang ke Bali bawa gulungan, nanti kita pasarkan di Bali. Ada pengalaman begitu. Oke. Berapa tahun berarti ya kuliah Pak? Saya termasuk lama ya, mungkin mungkin hampir 7,5 tahun mau 8 tahun saya kuliah. Pada saat itu berapa tahun harusnya? Di era itu isi itu masih tidak ada batasan. Oh iya, ya maksudku pada masa itu harus tamat di tahun berapa, walaupun lepasnya masih 6 tahun, 7 tahun, oke. Iya, saya target standarnya berapa? Wah, nggak ada target. Waktu itu ya Pak? Ya, saya lebih memilih senang-senang aja kuliah karena nggak dituntut cepat lulus juga atau apa gitu. Nah, ketika menyelesaikan studi, saya justru bisa langsung memutuskan untuk tinggal di sini gitu. Kenapa Pak? Nggak tahu ya, saya ketemu tuan rumah yang baik,
Oh, waktu itu masih kos nih? Masih kos, ngontrak rumah gitu. Oh, akhirnya udah ngontrak rumah, Ya, udah bukan ngontrak. di asrama Bali lagi? Bukan, udah ngontrak rumah. Ketika di tuan rumah kita tuh benar-benar baik. Apa namanya, kita merasakan betul terlambat bayar rumah tidak diusir, terlambat bayar listrik tidak dimintai, terlambat bayar telepon juga tidak dimintai. Itu akhirnya seperti menjadi keluarga gitu. Akhirnya ketemu dengan keluarga seperti itu di Jogja, dan itu salah satu yang membuat memutuskan di Jogja aja, toh Jogja sama Bali dekat gitu. Tinggal di Jogja aja gitu. Sebelum aku bahas kenapa akhirnya milih Jogja, Bapak kalau selama berkarya di perkuliahan itu arah karyanya suka kemana? Maksudnya misalnya suka pada kebudayaan atau kesenian apa, atau arahnya kemana? Kan orang kalau seni rupa punya ini ya, kecenderungan saya tuh begini, saya beruntung belajar seni rupa itu ketika seni rupa di Indonesia tuh bergairah betul. Saat itu ya Pak? Ya, bergairah. Saya banyak bisa menjadikan seniman-seniman lain sebagai contoh gitu. Misalnya kita mengenal Nyoman Erawan, Made Budiano atau Made Jirno, itu contoh real. Selain dia menjadi perupa, dia juga betul-betul komitmen dengan pribadinya. Kalau di Jogja banyak juga senior-senior saya seperti Heri Dono, ada yang bisa dijadikan pelajaran, ada juga Mas Entang waktu itu gitu. Ada juga teman seperjuangan yang menginspirasi kayak Nyoman Sukari. Semuanya memberikan hal-hal yang sifatnya memotivasi gitu. Untuk menguatkan kita bisa confident untuk aku yakin nih bisa tinggal di Jogja gitu. Nah, itu. Pada saat itu ya, Pada saat itu banyak contoh yang baik di dunia seni rupa ini, sehingga kita tuh sudah seperti kalau kita nggak perlu membuat jalan lagi gitu, tapi sudah ada jalan nih gitu. Tinggal masa tidak mau maju ya Pak? Jalannya udah ada. Jalan udah terbuka gitu, masa kita mau diam aja gitu. Sudah kategori beruntung lah kita. Gitu. Itu yang saya alami, kenapa akhirnya Jogja itu menjadi pilihan gitu. Nah, berarti akhirnya Bapak memutuskan untuk tinggal di Jogja pertama kali. Ya. Pada tahun berapakah itu? Atau sudah tamat kuliah? Setelah tamat kuliah, saya punya keputusan gitu. Langsung memutuskan tidak pulang ke Bali gitu. Padahal saya di Bali sudah membuat studio. Wah, sayang banget. Iya, udah ada studio, sampai sekarang masih ada studio saya. Ketika itu keputusan lebih baik menurut saya gitu. Nah, setelah 98 itu menyelesaikan kuliah, tahun 2000 menikah. Orang sini Pak? Istri saya orang Malaysia. Oke. Nah, orang Malaysia memutuskan untuk menikah, dan keputusan sama, istri tetap memilih, ayo kita tinggal di Jogja aja. Gitu. Oke, istri Bapak juga akhirnya sepakat untuk di Jogja aja. Di Jogja gitu. Tapi karena kita menghormati orang tua, ketika melahirkan anak pertama di Bali. Oh, ya wajar lah, pasti begitu. Apalagi anak pertama ya Pak, orang tua pengen jujur. Pulang ke Bali, ketika di Bali, ya mungkin saya mencoba sebenarnya antara mau tinggal di Bali karena studio itu udah selesai. Nah, tapi setelah anak upacara, tetap istri saya ayo kembali ke Jogja, karena bukan bilang kita masa depan di Jogja lebih cerah atau apa. Iya, gitu. benar. Tapi magnetnya udah kuat ya Pak? Nyamannya. Kita tertantang untuk ke Jogja itu biar merasakan gimana rasanya merantau gitu. Nah itu yang menjadi salah satu tantangan lah gitu. Dan kelanjutan merantau itu yang membuat kita merasakan betul
saya sebenarnya termasuk anak manja sebenarnya. Akhirnya dari perasaan merantau itu kita betul-betul merasakan, hidup mandiri itu seperti ini gitu. Jauh dari keluarga atau apa gitu. Betul-betul keputusan, menurut pribadi saya keputusan yang baik lah. Karena saya tidak baik juga kalau tinggal di Bali, bagi saya pribadi. Karena ya kayak tadi itu tidak merasakan kita tidak bekerja atau bisa makan gitu. Oh ya, apa challenge-nya nggak dapat Challenge-nya nggak ya, ada, Pak? orang tua selalu Ada. Selalu ada, kan nggak mungkin orang tua kita memberikan kita kelaparan kan? Iya, iya benar. Nah disitulah keuntungan saya ketika memutuskan untuk merantau itu lebih baik buat pribadi saya sendiri gitu, biar saya merasakan tantangan tadi gitu, tantangan perjuangannya di rantau gitu. Tapi merasakan itu nggak Pak di rantau? Merasakan, karena banyak teman-teman Bali tinggal di sini di seangkatan saya itu, merasakan betul gitu. Semua baik untuk tantangan kita ke depan gitu. Pernah merasakan kondisi yang minus banget nggak Pak saat memilih merantau itu? Kan ini biar energi buat saya nih, kan betul. juga berkeluarga baru 2 tahun ya Pak ya. Oh, sering kita merasakan seperti itu, bahwa kami sekeluarga, dalam arti keluarga kami itu biasa berutang di warung. Tuan rumah saya bertepatan dia memiliki warung gitu, ya saya merasa aman-aman aja gitu. Dan tidak pernah kita berpikir berkecukupan gitu. Dan sampai saat ini itu dijadikan pelajaran untuk, ternyata hidup tuh memang begini. Selalu ada unsur kekurangannya gitu. Nah, itu yang saya syukuri, saya bersyukur sampai saat ini hubungan saya dengan keluarga tuan rumah tetap baik sampai sekarang. Alhamdulillah. Betul, sampai sekarang pun di saat upacara Lebaran, Natalan itu selalu kita tetap disupport. Makanan, apa gitu. Nah, mereka selalu dalam konteks apapun melibatkan saya gitu. Itu yang membuat saya di dunia perantauan ini tidak merasa sendiri. Tidak merasa sendiri. Senang sekali Pak. Ya, kita punya pengalaman menarik lah dalam hal seperti itu. Tapi akhirnya apa nih titik balik? Akhirnya Bapak mulai struggle-nya mulai kelihatan cahaya yang terang. Maksudnya kalau tadi Bapak bilang jalannya udah kelihatan kan maju terus. Nah di dalam keluarga kan tadi mengalami up and down-nya. Nah, apa titik baliknya membuat Bapak menjadi putu yang sekarang? Saya sebenarnya dimulai dengan yang seperti tadi minus gitu. Misalnya ketika melahirkan anak pun saya masih minjem uang sama kawan. Kalau saya minta sama orang tua dikasih, tapi kita kadang-kadang kan gak enaknya, gak enak, ingin menunjukkan wah kita ini mampu gitu. Walaupun mampu kita ukurannya dengan berutang. Gitu. Tapi kita punya tanggung jawab. Nah, saya tidak mau minta ke orang tua saya, tapi saya memilih untuk minjem ke kawan aja biar ada tanggung jawabnya kayak gitu. Itu sebenarnya salah satu pengalaman saya. Dan justru dari pengalaman itu bahwa kita akhirnya mengerti memanage diri gitu. Dengan segala kekurangan itu bukan berarti serba berkecukupan kita. Nah, dari pengalaman itu akhir kita memahami gimana menjalin hubungan dengan teman, menjalin hubungan dengan tuan rumah, menjalin hubungan dengan semua kawan, karena kita punya tantangan hidup terbatas kan gitu. Nah, itu akhirnya yang menjadi pengalaman menarik menurut saya gitu. Nah, ketika kita mulai mendapatkan ruang gitu, mendapat ruang berpameran atau apa, akhirnya kita menjadi itu sebagai alat kontrol juga. Sebagai alat kontrol apa? Sebagai alat kontrol untuk
ternyata kita punya kesempatan. Gimana cara menjaga kesempatan ini? Biar menjaga tidak, relasinya itu menjaga relasinya. Itu juga satu pelajaran menarik buat saya gitu, sebagai pribadi gitu. Gimana menjaga relasi itu karena tidak mudah. Apalagi kita tinggal di Jogja yang mungkin walaupun Jogja ini sebagai pusat dari seni rupa, kesenian, tapi sesungguhnya kadang-kadang kita melihat dia tidak memiliki market gitu. Oh ya, ini kota unik gitu. Dia punya sejarah panjang tentang seni rupa. Mungkin market itu secret betul sifatnya gitu, tidak terbuka. Nah itu yang buat kenapa memilih di Jogja. Justru disitulah salah satu tantangan dari kita struggle. Gitu. Iya benar. Apalagi seni rupa Jogja itu adalah seni rupa yang unik. Kenapa gitu? Karena gini, teman-teman yang di luar perupa itu seperti pengamat, pemerhati seni itu kan sangat care di Jogja, peduli. Kalau kita mengalami apa gitu, ada masalah, kita pasti diingatkan terus, dikritisi. Saya paling suka itu. Dan teman-teman itu mengkritis kita tuh bukan dalam konteks nanti mereka dapat bayaran atau apa, enggak. Mereka memang terus membridging gitu ya Pak? Iya, terus membantu kita untuk gimana caranya belajar terus gitu. Itu uniknya Jogja. Itu yang seru ya Pak ya? Seru sekali. Kaum intelektual datang membagikan pengetahuannya, dan unik juga mahasiswanya asik juga meneliti, menjadi tempat mengkaji, kita dikaji gitu misalnya. Ini yang membuat kita di Jogja tuh tidak hanya simpang siur itu yang menarik gitu. Jadi terus bertumbuh ya Pak, siklusnya tetap berjalan. Siklus intelektualnya berjalan terus gitu. Tidak ada dalam konteks pergaul mengukur diri itu dengan dengan kekayaan atau materi atau apa. Selalu pertanyaan teman tuh mau punya program apa nih gitu, mau buat apa gitu, proyek apa. Nah ini yang menarik Jogja itu gitu. Ya, itu yang membuat saya karena ada faktor saya sering ngobrol lah dengan teman-teman gitu. Berbagi itu yang membuat saya sangat yakin saya, wah di Jogja ini punya nilai yang lebih dalam hal seperti itu. Jadi titik baliknya Bapak menjadi seniman yang mulai dikenal orang secara nasional itu kapan? Kan dalam kondisi tadi keadaan materi tidak cukup misalnya, tapi sekarang apa titik baliknya yang membuat Bapak akhirnya punya jadwal yang pemantik awalnya? Pemantik awalnya saya pamer tunggal di Bentara Budaya tahun 98 gitu, ketika pas reformasi waktu itu ya, bulan Mei gitu. Dari di situ pemantiknya, setelah pamer tunggal kita punya kesempatan mengadakan pameran di salah satu galeri di Jakarta. Tahun-tahun 98 berikutnya itu ketika ditawar di Santi Galeri, salah satu galeri yang besar dulu di Jakarta. Kita punya kesempatan. Itu saya pamer berdua dengan Nyoman Sukari. Dari situ saya akhirnya mendapatkan relasi lanjutan. Mulai kita masuk ranah Jakarta, ke galeri-galeri, misalnya ke Edwin gitu. Ya, salah satu galeri bagus juga di Jakarta, Edwin. Berlanjut gitu. Nah, program yang berhubung dengan kegiatan seni rupa selalu bisa kita lanjutkan. Terus ya termasuk sampai sekarang gitu. Nah, ada aja program yang memberi kesempatan kita untuk bisa tampil gitu. Sejarahnya dulu deh, kenapa namanya Sangkring? Apa itu artinya? Sangkring itu adalah nama kakek buyut saya. Kakek buyut. Ketika istri melahirkan, dalam kepercayaan anak pertama, dalam kepercayaan orang Bali, kita mengenal istilahnya reinkarnasi gitu. Nah, istri saya ketika melahirkan anak pertama, ya bertanyalah kepada pendeta, orang pinter gitu. Oh ini yang reinkarnasi, menyebutlah nama itu buyut saya. Nah itu menjadi
titik istri saya tuh selalu mengingat nama itu. Nah, karena saya dalam konteks pergaulan, saya pernah menjadi ketua SDI, Sanggar Dewata Indonesia. Di situ saya punya pengalaman tentang gimana belajar membuat ruang. Oke. Dari situ saya belajar banyak program-program saya yang saya sebagai ketua tidak bisa saya sebagai ketua yang gagal ketika itu tidak bisa saya kita terjemahkan atau kita eksekusi ketika menjadi ketua itu. Istri saya menawarkan gimana kalau kita membuat ruang gitu. Tahun 2005 kita mulai buat ruang, akhirnya bisa kita membuat ruang namanya Sangkring. Tahun 27 kita resmikan. Nah, ketika memilih nama, istri saya, wah, kalau nama nggak usah pakai namamu, gitu. Nggak menurut istri saya. Nggak menjual. Nggak menjual, nggak. Wah, masa Putu Sutawijaya gitu. Pakai nama apa gitu? Pakai nama Sangkring aja gitu. Anak pertama namanya Sangkring juga? Bukan, Malah bukan. kakek buyut saya namanya Ya Sangkring. enggak, maksudku karena itu kan dilihat ini reinkarnasi. Anak saya pakai nama sekarang, tapi reinkarnasinya itu dulu buyut saya namanya Sangkring, istri saya pakai nama Sangkring aja. Kita bisa menautkan diri dengan masa lalu, tapi kita bisa dijadikan terus jadikan energinya untuk ke depan. Iya, gitu. iya benar. Oh, oke juga Sangkring, saya ada connect, tapi namanya lain, bukan nama Sutawijaya atau apa gitu. Akhirnya istri saya memilih pakai Sangkring aja gitu. Sangkring aja. Kita putuskan memakai nama Sangkring Art Space. Nah, di situ awal dari perjuangan baru kita sebagai perupa. Kan. Seneng nih denger ya. Saya merasakan betul ketiban rezeki gitu. Ketiban dalam arti mendapatkan rezeki di dunia seni rupa. Tapi saya kembalikan lagi gitu untuk membuat ruangan ini, ruangan Sangkring Art Space untuk kepentingan seni rupa lebih umum. Saya menerima rezeki, saya kembalikan lagi untuk membangun ruangan gitu, untuk aktivitas kegiatan seni rupa yang di Jogja. Ya, spirit Sangkring itu membuat saya bersemangat untuk mewujudkan yang namanya Sangkring ini menjadi ruang publik. Dan tentu itu disupport oleh teman-teman perupa seluruh Indonesia lah, termasuk khususnya Yogyakarta. Mereka support betul dengan banyak membantu dalam segala aktivitasnya. Ini yang luar biasa di Jogja, tolong menolong gitu. Kita punya ruangan, teman itu datang. Guyub ya Pak? Ya guyub. Kita punya ruangan, teman-teman datang selalu memberikan tawaran program seperti ini, programnya menjadi menarik gitu. Nah, apalagi kita punya prinsip kita sebagai orang terbuka gitu. Ya, sekarang itu menjadi salah satu challenge saya selain sebagai pribadi, sebagai perupa, kita juga punya challenge untuk mengelola ruangan atau apa, gitu. Biar kita punya pikiran ini lebih terbuka untuk menerima segala hal yang namanya masukan gitu. Dan terus mengikuti zamannya ya Pak ya? Iya betul, menyesuaikan perkembangan seni rupa itu dengan teman-teman yang lebih muda. Ya. Akhirnya ruang ini jadi ruang pergaulan juga gitu. Itu asiknya. Membuka ruang untuk jadi ruang pergaulan. Iya betul, membuka ruang menjadi ruang pergaulan. Dan ternyata yang membuat saya senang itu ruang ini diterima di masyarakat di Jogja. Sering digunakan untuk kegiatan seni rupa. Itu yang membuat saya berbahagia bahwa ternyata kita bukan ngomong ruginya, tapi betapa beruntungnya ketika kita punya ruang, justru kita akhirnya bisa berpikir untuk gimana cara mengaktifkan ruangan ini, gimana caranya ruang ini biar bisa berguna. Kan selain tidak hanya urusan ke dunia seni rupa saya sendiri, tapi dibangun juga linknya untuk Sangkring ini. Gitu. Ya. Bagaimana kehadiran si Sangkring ini untuk kesenian di luarnya? Iya betul, seperti itu. Makanya coba kita sekarang misalnya kayak ruang ini kita buatkan. Kalau misalnya sering juga digunakan untuk aktivitas
ya senam atau entah nanti suatu saat digunakan untuk menari atau apa. Tapi boleh ya Pak ya? Ya boleh gitu. Berarti bukan untuk seni rupa ya Pak? Betul. Untuk kesenian. Bentuk kesenian. Yes. Dan sini juga sering kadang-kadang kalau tidak COVID gitu, kadang ada pasar hari Minggu, kayak macam-macam aktivitas gitu. Otomatis semua teman-teman yang terlibat tuh orang-orang di luar seni rupa tuh ya bisa biasa ke Sangkring gitu. Berarti nanti kita harus bikin program Pak? Ya memang harus begitu, karena program itu kan harus masukan dari di luar dari Sangkring itu. Iya benar. Nah itu, kalau program-program yang berhubung dengan seni rupa ya Sangkring mungkin sudah punya partnernya, dia punya kurator in-house, punya manajemen yang mengelola, punya yang bekerja di sini. Gitu. Itu yang membuat saya melihat sebenarnya lebih banyak manfaatnya sekarang Sangkring ini, membuat kita bersemangat untuk kayak tadi itu update dengan siapa saja, bersinergi dengan perkembangan seni rupa yang baru atau apa gitu. Itu yang membuat saya jalannya terang aja ke depan gitu. Semoga saya bisa mengikuti ya Pak ya. Semoga haruslah gitu, harus itu. Nah kali ini apa nih Pak kesibukan Bapak sekarang? Kita lagi ada persiapan pameran atau apa? Sangkring lagi mempersiapkan event bulan Juli nanti namanya Jogja Annual Art yang ke-6. Nah, kami lagi mempersiapkan sekarang dan karya udah mulai berdatangan untuk pameran nanti bulan Juli. Gitu. Kalau ada anak-anak seni rupa yang mau pameran di sini atau mau karyanya dikuratori, gimana Pak? Caranya Pak? Itu kan kita setiap tahun selalu membuka proposal. Kirim ke email berarti? Ada emailnya gitu. Apa emailnya Pak? Biar teman-teman yang nonton ya, yang punya. Kalau ada teman-teman punya keinginan untuk mengajukan program atau apa, kirim aja ke emailnya sangkring@gmail. Ya, @gmail.com. Atau residensi juga bisa ya Pak? Kita akan membuka ruang residensi karena kita proses pembuat gedung udah selesai. Dan nanti tes kisnya bulan 25 Juni ini. Oh, bentar lagi dong Pak? Ya, karena akan datang guru-guru seni rupa seluruh Indonesia untuk residensi di sini. Wah, pembukaannya? Pembukaan residensinya sebagai ya? Pembukaan residensinya gitu. Dia akan tinggal di sini selama 1 minggu gitu. Untuk melihat potensi-potensi gimana cara mengembangkan bahwa kesenian sekarang selalu dilihat berbau industri aja gitu, tapi harus dilihat kembali lagi bahwa dari sekian yang berbau industri itu pasti ada orang yang ingin menjadi seniman gitu. Yang sesungguhnya. Nah ini juga harus dilihat potensinya. Kita memang menjadi partner dari Kemendikbud untuk wilayah itu, gitu. Melihat potensi-potensi dari keren itu, Pak. Dari ngomong industri kreatifnya yang selalu menitik beratkan di dunia industrinya. Tapi kita coba kembali melihat bahwa dari sekian itu pasti ada potensi-potensi orang menjadi seniman. Nah, kami coba menawarkan konsep itu dan diterima oleh Balai Besar Kesenian yang di bawah naungan Kemendikbud untuk mencoba untuk mengembalikan energi itu. Gitu. Keren itu Pak, keren. Terima kasih. Keren sekali. Nah, kalau ada satu hal yang ingin Bapak sampaikan ke teman-teman seni rupa khususnya yang nonton atau yang mau memasuki dunia seni rupa, apa nih pesan buat mereka, Pak? Saya berpesan kepada ya teman-teman aktivis yang bergerak di dunia seni rupa. Dunia seni rupa sekarang ini kan mengalami kemajuan yang luar biasa. Gitu. Setiap genre itu punya potensi. Saya masih percaya bahwa pilihan menjadi perupa itu bukan sesuatu profesi yang salah. Yakin dan semua bisa maju di sana gitu. Dan pasti ada cara untuk mencintai profesi itu kalau udah digeluti. Dan saya juga percaya hambatannya banyak, tapi hambatan itu sifatkan menjadi pupuk gitu.
menjadi pupuk, hambat itu sifat bisa menjadi pemotivasi, pemantik untuk kita biar bisa maju. Prinsipnya adalah jalan keluar tetap bekerja keras lah gitu, bekerja total di dunia pilihan itu, misalnya sebagai perupa bekerja total, pasti akan menemukan hasil yang total juga gitu. Kalau total pasti ketemu hasilnya total juga. Gitu. Dan apapun hasilnya tetap akan membantu kita untuk bisa lebih maju gitu. Itu aja prinsipnya gitu. Dan seni rupa adalah dunia saya, tentu saya akan berusaha untuk menghidupkan gimana caranya dengan berbagai macam cara gitu. Itu sih prinsip saya. Wah, tapi ini belum berakhir. Ya. Masih ada pertanyaan lagi. Ya. Bocoran Pak, lukisan sekarang satu lukisan berapa Pak harganya Pak? Paling mahal. Enggak, saya biar agak ria-ria dikit lah. Enggak ada harga sebenarnya gitu. Saya itu kalau urusan lukisan nilainya itu ya istri saya yang tahu gitu. Saya nggak mengurusi ya Pak? Ya saya mau bekerja aja. Tapi yang Bapak tahu lah, pasti Bapak tahu. Ya tapi bocoran nih biar mereka semangat nih. Ya, saya termasuk perupa yang beruntung gitu. Pada posisi kadang-kadang bukan kadang-kadang ya, kita posisi pada posisi yang baik gitu, bisa bekerja dengan baik, atau diapresiasi dengan baik juga oleh publiknya gitu. Dan bagi saya harga itu biarkanlah tetap rahasia gitu. Ya, janganlah kita, tapi bisa untuk hidup. Bisa untuk hidup. Bisa untuk hidup 1000 orang. Bisa untuk menghidupi orang menghidupi juga. Dan dihidupkan gitu. Wah. Yakin kita bisa, yakin gitu. Tapi bicara tentang Pak Putu nggak lengkap rasanya kalau nggak bicara tentang novel Anak Bajang. Oh iya. Gimana Pak ceritanya? Kenapa sampai membuat ilustrasi? Bukan ilustrasi, sebenarnya saya melukis gitu. Melukis. Saya lagi, itu kejadian ketika saya punya bayi tahun 2002. Itu yang bayi pertama itu? Ya, bayi pertama, anak pertama. Anak pertama, saya lagi suka membaca. Saya dipinjamkan novel itu oleh Pandey Ketutaman. Saya baca-baca gitu, baca-baca. Itu salah satu novel absurd sebenarnya juga. Iya, bahasanya ini ya Pak, dalam banget terus. Ya, novel absurd, ya karyanya Romo Sindu gitu. Kalau lihat judulnya udah sangat romantis gitu. Akhirnya saya waktu itu istri saya dengan simpel aja ngomong, "Mau bekerja" gitu. Karena saya dilihat malas atau apa. Mau bekerja. Ya, disitulah saya termotivasi melihat, ya lihat baca udah, ya namanya posisi hidup gak jelas itu kan, tahun 2002 tuh. Akhirnya disitulah saya mau eksplor novel itu menjadi karya gitu. Yang saya kasih judul Looking for the Wind. Gitu. Looking for the Wind. Nah, karena kita tidak confident, selalu mencari sesuatu alat gitu untuk meningkatkan confident kita gitu. Nah, awalnya seperti itu, dan itu saya buat satu seri tentang karya manusia-manusia yang kadang-kadang butuh alat untuk bisa meloncat, bisa melakukan sesuatu gitu. Itu yang membuat menurut saya Anak Bajang itu salah satu pemantik saya di seri itu. Nah, di seri Looking for the Wind itu, Wind itu. Nah, yang membuat saya ya menjadi bersemangat lah gitu, dan kembali bisa berkarya. Dan karya itu tidak bisa diapresiasi langsung. Karya itu tahun 2002 sampai seri itu saya buat sampai tahun 2003. Nah, dari karya itulah yang menjadi pemantik salah satu karya seni rupa kontemporer kita di lelang Sotheby gitu. Itu tahun? Tahun 2007. Lama ya Pak, dari 2002, dari 5 tahun ya Pak ya? Iya, 2007 ya 5 tahun. Karya itu lagi saya temukan kembali
ketika gempa Jogja tahun 2006 di gudang, kita kan ngeluarin lukisnya. Akhir karya itu keluar dan ini gitu. nah dijadikan maksudnya dibeli kolektor saya. Setelah itu dibawa ke Sotheby. Gitu. Barulah saat itu. Itulah pemantik baru lagi saya. Akhirnya di situ ada banyak kejutan berikutnya gitu. Dari karya itu menunggu 5 tahun itu baru diapresiasi. Berarti untuk seseorang yang lagi berkarya sekarang ya belum zamannya atau belum momentum ya Pak? Ya. Bapak percaya momentum nggak? Enggak Ya. Enggak percaya. Kalau bagi orang kan mungkin ya berkarya aja dulu, nggak tahu kapan naiknya. Ya. Itu kan kita nggak tahu, mungkin Ya. semesta yang akan mengurusinya. Betul. Yang penting jalan terus. Pemantik itu beda dengan momentum. Oke. Nah, pemantik itu kan penting yang menyalakan kita. Ya. Momentum tuh pandang orang lain aja melihat kita. Kita nggak percaya momentum. Kalau saya pribadi nggak percaya. Oh, momentum tuh orang yang melihat, wah ini kayaknya momentum dia nih. Sedangkan kita butuh pemantik kita untuk terus itu. Harus membuat pemantik terus gitu. Kapan meledaknya itu kita nggak tahu. Enggak, jangan mikir itu. Sama dengan saya sekarang membuat seri karena saya di luar dugaan harus menanam apa gitu. Ada seri tentang menanam gitu. Nah, ini dicatat juga. Kenapa saya 1 tahun ini banyak belajar tentang tanaman gitu. Itu pemantik juga. Jangan harapkan karya itu menjadi baik sekarang. Kenapa karya ini? Ternyata karya ini ketika COVID itu kita belajar menanam dulu. Jadikan begitu aja. Dan kisah itu tidak akan berkisah saat ini. Biarkan nanti entah kapan. Gitu. Karena kan banyak banget sekarang seniman yang nggak sabar ya Pak. Pengennya instan kan. Lagi proses, pengen cepat populer, diupload di media sosial, tapi ternyata ya sekedar dilihat aja. Ya tapi itu pun tidak salah karena media sosial bagian dari perjalanan cara berkesenian sekarang. Walaupun bagaimana media sosial itu sesungguhnya sangat membantu. Ya betul. Ya kita kembali lagi berharap boleh, tapi realitanya berbeda gitu. Itu harus lebih percaya kepada realita itu. Gitu. Sebagai tetap kunci sebagai pekerja keras, konsisten dan mencintai profesi itu dan yakin nanti ada saatnya kita tuh diapresiasi. Gitu. Saya yakin itu. Berarti berapa kata kuncinya tadi Pak? Bekerja keras. Bekerja keras. Terus konsisten. Nah, setelah itu kita selalu membuat sesuatu, ya kan? Jalan aja terus. Jalan terus dan nanti pasti singgah di salah satu titik. Titik-titiknya. Ya, titik-titik singgah. Kapan itu akan meledaknya kita nggak tahu. Nanti setelah singgah itu kita kan tidak berhenti, tetap bergerak lagi. Dan jangan cepat puas ya. Yo, nggak boleh. Saya nggak apa ya. Saya termasuk orang yang kembali lagi penting dablek itu. Nggak ada sesuatu yang sifatnya harus menjadi ciri khas atau menjadi ini harus begini nih kalau Pak Putu misalnya. Ya di downgrade terus gitu, diturunin terus setelah naik diturun lagi menjadi manusia yang nol lagi, bergerak lagi, mampir di titik mana minum atau nanti bergerak lagi kayak gitu aja, mengalir aja gitu. Karena perjalanan ya Pak ya? Perjalanan gitu. Kalau bicara dengan Putu yang lalu, 10 tahun yang lalu, Bapak mau ngomong apa ke Putu yang 10 tahun yang lalu? Tanpa beban. Putu yang 10 tahun yang lalu enjoy aja, senang, menyenangkan atau apa tanpa beban. Putu sekarang berhitung gitu. Berhitung ada risiko, ada macam-macam. Banyak pertimbangan. Ada pertimbangan karena itu katanya tanda sebagai kita mulai dewasa. Dan tanda kita hidup ya. Ya kita hidup harus ada pengenapannya. Ya. Kalau Putu 10 tahun atau 20 tahun yang lalu ya fun-fun aja. Enjoy aja, nggak pernah berpikir risiko apa gitu. Semenjak sekarang mulai berpikir risiko karena anak mulai ada. Ya, mulai besar, mulai tumbuh. Berarti untuk Putu yang akan datang. Pengennya bagaimana? Putu yang akan datang mungkin kalau saya tetap harus menjaga komitmen itu. Komitmen yang namanya, karena urusannya dengan pekerjaan. Ya. Harus konsisten dengan pekerjaan, ya harus konsisten juga dengan mencintai pekerjaan ini gitu.
dengan segala risikonya. Iya. Harus konsisten gitu. Konsisten, mencintai apapun yang kamu pilih. Betul. Jadi tidak ada kata menyesal. Nggak ada disesalan, nggak ada penyesalan itu. Konsisten, mencintai, pertaruhkan kesenangan yang tak ternilai itu, jalan Biar aja. terus. Terima kasih Pak Putu. Sama-sama. Berjalan. Terima kasih. Terima kasih telah mendengarkan obrolan saya dengan Pak Putu. Senang sekali, aku jadi banyak belajar tentang kehidupan, tentang proses berkesenian dan semangat untuk terus maju. Dan jika kalian suka, jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Dadah!